Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ki Jodrono Channel. Pemirsa YouTube, hari ini saya berada di Pulau Lombok yang akan mengadakan wisata keliling Pulau Lombok. Pagi ini saya masih berada di hotel, yakni di Diva Lombok Resort yang berada di Lombok Utara. Insya Allah hari ini saya akan berangkat menuju sirkuit Mandalika. Baiklah, ini saya sudah berangkat menuju sirkuit Mandalika. Ini saya sudah melalui jalur bypass, salah satu jalur utama yang berada di Lombok Barat sampai ke Lombok Timur, dan ini bisa dikatakan sebagai tol gratisnya milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mantap. Jalannya juga lebar, lurus ya, sehingga tentu sangat membantu perjalanan kami untuk menuju ke sirkuit Mandalika. Perlu diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memang baru menggeliat di dalam pembangunannya. Nampak sekali dari infrastruktur yang terus dibenahi oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat. Termasuk salah satunya di sini adalah jalan bypass yang menghubungkan antara Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Nah, itu tampak ada monumen sebagai kebanggaan masyarakat Lombok dengan banyaknya bangunan masjid ya, atau dikenal sebagai kota 1000 masjid, maka monumennya juga di situ ada monumen masjid. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini kita melalui batas antara Lombok Barat dan Lombok Tengah. Itu tadi ada selamat jalan Lombok Barat dan kita masuk Lombok Tengah. Oke, kita akan terus melanjutkan perjalanan melalui jalur bypass yang kurang lebih dari hotel tadi di Lombok perbatasan ya, Lombok Utara dengan Lombok Barat, sampai ke sirkuit Mandalika. Menurut informasi dari pemandu saya yang ada di Lombok ini, kurang lebih 50 km. Ya, kita akan terus menuju ke sirkuit Mandalika. Dan insya Allah ini jalurnya sudah sangat baik ya, sekali lagi. Namun demikian yang perlu kita harus hati-hati sebagai pengguna jalan raya di wilayah Lombok, nampaknya kesadaran dalam berkendara ini masih perlu ditingkatkan ya. Ya, ini jalan menuju Bandara Internasional Lombok. Ya, ini dia. Ini kita sudah sampai ke lokasi bandar internasional, kemudian lanjut ini menuju bypass yang terbaru menuju kawasan Mandalika ya. Jalannya masih sangat baru dan tentunya juga kondisinya masih sangat bagus. Itu di sepanjang jalan menuju sirkuit Mandalika ya. Menurut keterangan dari teman kami sebagai pemandu saya atau pemandu perjalanan kami,
itu banyak ditanami bunga bougainville ya, menurut informasi, karena bunga bougainville salah satu bunga kesukaan dari Pak Jokowi sih katanya. Tapi yang jelas ini jalannya sangat bagus ya, dan lebar ya. Ada bukit-bukit yang dikepras karena supaya lokasi atau menuju ke lokasi sirkuit Mandalika itu, wah itu ada tulisan tuh Mandalika ya, berarti kita sudah dekat sekali dengan kawasan sirkuit Mandalika. Oh iya, katanya menurut sejarah ya, kenapa wilayah ini dulu dikatakan atau disebut dengan nama Mandalika. Ini menurut ceritanya berasal dari nama seorang putri raja yang bernama Mandalika. Kemudian karena kecantikan parasnya dari Putri Mandalika ini sempat diperebutkan oleh 3 pangeran. Nah, itu lihat tuh. Iya. Masih ada seperti itu. Ya, kemudian diperebutkan oleh 3 pangeran karena Putri Mandalika tidak ingin ketiganya ini terjadi perpecahan, maka keinginan dari 3 pangeran itu dipenuhi semua, tapi dengan syarat untuk datang di suatu tempat yang di mana Putri Mandalika berada. Kemudian di situ disepakati untuk ketemu. Disitulah Putri Mandalika menyerahkan dirinya ke laut atau menyeburkan dirinya ke laut, yang konon katanya kemudian berubah menjadi cacing Mandalika. Oke, kita lanjut ya perjalanan tuh, di kanan kiri luar biasa ya, gunung-gunung digempur semuanya supaya perjalanannya menjadi tidak begitu nanjak. Oke, kita sudah datang di kawasan Mandalika. Welcome to Mandalika. Ini bundaran yang ada di dekat sirkuit Mandalika. Biasanya para pelancong, para pengunjung bersuah foto di sini sebagai kenang-kenangan bahwa dia sudah pernah datang ke Mandalika, termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di kota Mandalika, salah satu ikon baru di Indonesia, karena di kota ini ada satu sirkuit kebanggaan Indonesia, yaitu sirkuit Mandalika. Silakan datang ke sini untuk bisa melihat salah satu kesuksesan dari pemerintah Indonesia tentunya dalam ajang internasional. Nah, di sini kita ada Welcome to Mandalika. Oke. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan kita. Insya Allah tinggal beberapa ratus meter lagi kita sampai di lokasi. Dan ini memang beberapa bagian jalan masih perlu disempurnakan demi nanti ke depan pembangunannya benar-benar sempurna. Ya, kita akan menuju ke salah satu sudut sirkuit Mandalika, di mana di sini ada Bukit Jokowi. Menurut informasi dari pemandu kami, di tempat ini adalah itu yang di kiri atas tuh, itu adalah Bukit Jokowi, di mana Pak Jokowi kemarin ketika ada event MotoGP seri kedua di sirkuit Mandalika, beliau menyaksikan dari bukit tersebut. Oke, coba kita lihat lebih dekat ke lokasi sirkuit. Kayak apa kalau kita saksikan dari dekat. Oke, tuh lihat tuh. Karena kita memang tidak diperbolehkan masuk ya, karena ini termasuk aset yang sangat berharga tentunya, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke kawasan ini. Oke, kita coba lihat ya situasinya. Ya, ini ada
apa namanya itu, logo ya, logo yang menunjukkan apa namanya itu ya, kondisi atau bentuk sirkuit Mandalika. Nah, beberapa tikungannya yang ada itu digambarkan di sana. Ya, tuh dia, mantap. Baik, kita berkeliling untuk melihat ke tempat yang lain karena memang sirkuitnya ini cukup panjang dan luas ya. Nah, jadi bisa dilihat dari beberapa sisi. Nah, ini ada beberapa masyarakat yang bersuah foto di sini karena ini juga ada salah satu sisi tentang sirkuit Mandalika itu sendiri. Iya. Oke, kita akan berkeliling dan nanti juga akan berhenti di salah satu sudut juga di sirkuit ini dan kita bisa melihat tempat duduk penonton ya, atau juga nanti bisa melihat pedok ya dari sudut yang lebih dekat ya. Oke, kita ikuti saja dulu perjalanannya. Iya. Ya, ini kita sudah mulai masuk di salah satu sudut di apa namanya, sirkuit Mandalika. Yo, berkeliling terus ya karena memang luas ya. Karena ini juga untuk persediaan parkir para penonton ya jika ada event-event tertentu yang tentunya ini sangat membutuhkan tempat yang luas. Oke, ya ini dia. Ya, ini di sudut yang lain ya, beda dengan yang pertama tadi. Ini di sudut yang lain atau tikung. Nah, itu dia tempat duduk untuk para penonton ya, yang ada di sisi selatan ini. Iya. Dan ini tentunya dekat dengan pedok utama. Baiklah, ini saya akan menyeberangi jembatan menuju salah satu bukit, namanya Bukit Seger, yang ada di seberang sungai ataupun apa ini ya, pokoknya yang sungai tapi di tepi laut. Ya, untuk naik ke salah satu bukit ini, karena dari bukit ini kita bisa menyaksikan sirkuit Mandalika meskipun tidak berada di dalam sirkuit tapi di luar ya. Dan ini menurut informasi juga, katanya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat kemarin juga menonton bersama masyarakat dari Bukit Seger ini. Iya, dan bukit ini juga istimewa ya karena kita juga bisa melihat pemandangan yang luar biasa, sangat bagus di sekitaran sirkuit Mandalika. Jadi tentunya kita kalau seandainya ada event bisa naik di sini, tentunya juga ada tarif tersendiri meskipun di luar, karena ini menurut informasi yang dikelola oleh masyarakat. Jadi masyarakat tetap bisa mendapatkan apa ya, bagian lah itu dari adanya keberadaan dari sirkuit Mandalika. Jadi ekonomi masyarakat juga bisa bergerak tentunya untuk menambah atau meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Di hadapan Nusa saya Tenggara Barat. adalah sirkuit Mandalika. Ya, itu dia tampak jelas sekali dari sirkuit Mandalika jika dilihat dari Bukit Seger yang ada di sebelah selatan kalau nggak salah menurut saya dari sirkuit Mandalika. Tuh, Pemandangannya luar biasa. Jadi diapit oleh beberapa pantai ya. Memang luar biasa. Untuk naik ke sini memang dibutuhkan kondisi yang harusnya prima ya, cukup prima. Kalau enggak ini bisa pingsan. Makanya harus benar-benar siapkan fisik yang bagus. View-nya sangat bagus ya. Jadi Memang saya ini di atas Bukit Seger, pemilihan lokasi itu sangat menyatu dengan alam, dan tentu ini jika dikelola dengan yang lebih baik lagi benar-benar akan menjadikan sirkuit Mandalika ini suatu sirkuit yang memiliki nilai lebih. Jadi selain sebagai tempat untuk event MotoGP, dan itu juga suatu event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, termasuk pemberdayaan masyarakat di sekitar dari sirkuit ini juga harus dipikirkan. Dan tentunya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu sudah memikirkan matang-matang ya, sehingga sangat membantu ekonomi masyarakat. Terima kasih, bersama saya Ki Jodrono Channel. Jangan lupa silahkan datang ke Pulau Lombok, dan khususnya jika ada event MotoGP, datang ke sini untuk menikmati MotoGP sekaligus melihat pemandangan alam yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.